Jamaah, jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah jamaah, masih di Islam itu Indah dan hari ini kita sedang membahas tema kesempatan dalam kesempitan. Nah, tadi juga udah dibahas nih sama guru-guru kita gimana sih hukumnya kalau ada orang yang selalu ngerasa dirinya tuh berpura-pura selalu merasa miskin gitu ya, akhirnya mendapatkan kesempitan, akhirnya juga lama-lama karena banyak yang ngasih jadinya kaya. Aduh, nauzubillah, ternyata hukumannya juga berat banget gitu ya. Nah, saya mau ngelanjutin nih pertanyaan saya sama Ustadz Syam. Mungkin ada jamaah juga belum tahu nih pertanyaannya, kita ulangi dikit ya. Ustadz, gimana nih cara sahabat Rasulullah menyikapi jika ada orang yang mengambil kesempatan dalam kesempitan? Nah, ini mohon penjelasannya nih Ustadz Syam. Baik, Habib guruku, Abi, Ustadz Maulana, Mas Mikdad, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saking baiknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, banyak orang-orang yang mengambil kesempatan dalam kesempitan. Artinya ketika melihat, karena baik sekali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mungkin pada saat itu musuh-musuh Islam, pada saat itu orang-orang yang membenci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memanfaatkan kebaikan itu. Namun karena akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka yang ceritanya, niatnya mengambil kesempatan dalam kesempitan, justru malah memeluk Islam. Salah satunya ada seseorang yang ingin sekali agar sahabat menangkapnya, bernama Tsumamah. Tsumamah ini adalah orang yang pernah membunuh para sahabat, ya. Jadi memang dia adalah buron gitu. Akhirnya disurati, akhirnya suatu ketika Tsumamah ini berniat untuk berangkat haji. Ya, karena haji pada saat itu bukan hanya dilakukan oleh orang Islam, tapi orang-orang di luar Islam juga melaksanakan ibadah haji dan juga mereka datang ke Mekah untuk berdagang. Otomatis melewati jalur Madinah. Ternyata di luar jalur Madinah sudah banyak berjaga kaum muslimin. Ditangkaplah seseorang ini, dibawa ke hadapan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mengatakan, apakah engkau tidak mengenal orang ini? Orang inilah Tsumamah. Pada saat itulah para sahabat, yakni dengan kemarahannya mengetahui bahwasanya orang inilah yang banyak sekali membunuh sahabat kami. Orang ini yang banyak sekali membunuh sahabat kami. Namun apa yang terjadi? Nabi SAW menawannya atau menahannya di Masjid Nabawi, ya, di masjidnya Rasulullah SAW. Pagi hari dikasih sarapan, siang hari dikasih makan siang, malam dikasih makan malam. Nih orang nih kayak ngambil kesempatan banget gitu ya. Karena bertemu dengan Nabi justru selamat dia. Hari pertama ditanya oleh Nabi SAW, maukah engkau kulepaskan wahai Tsumamah? Kata Tsumamah, kalau engkau mau lepaskan saya tanpa syarat. Tapi kalau kau mau membunuh saya, silahkan bunuh saja, karena saya memang pantas untuk dibunuh. Lihat bagaimana bahasa dia, karena mengetahui bahwa Nabi adalah orang baik. Akhirnya hari kedua ditanya lagi, maukah engkau kubebaskan Tsumamah? Kata Tsumamah, ya kalau kau mau bebaskan saya tanpa syarat. Tapi kalau kau mau menghukum saya, silahkan, saya memang pantas untuk dihukum. Dibiarkan lagi oleh Rasulullah SAW. Hari ketiga ditanya lagi, sahabat yang lain semakin dongkol kepada Tsumamah ini. Orang udah dikasih kesempatan buat lolos kok kayak gitu bahasanya. Akhirnya ditanya lagi dengan jawaban yang sama, dengan mengatakan, kalau kau mau bebaskan saya. Tapi kalau engkau mau menghukum saya, silahkan hukum saya. Akhirnya Nabi SAW meminta para sahabat untuk melepaskan Tsumamah. Ketika dilepaskan oleh Nabi SAW dan para sahabat nih semua dongkol nih. Gimana caranya nangkep Tsumamah lagi nih? Kok dilolosin sama Nabi SAW? Ternyata Tsumamah tidak pulang ke kampungnya, ia malah justru mencari tempat untuk membersihkan dirinya. Lalu setelah bersih wangi, dia pun kembali kepada baginda Nabi SAW. Akhirnya ia pun mengatakan, dengan akhlakmu, dengan kebaikanmu, 3 hari saya berada di sini, saya melihatmu dan para sahabatmu dengan begitu indahnya akhlakmu, maka hari ini saya menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah. Subhanallah, lihat si Tsumamah tadi ini subhanallah menjadi tawanan tapi mengambil kesempatan dalam kesempitan. Di saat itulah ia memperhatikan bagaimana akhlak baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Sahabat merasa jengkel, namun Nabi SAW dengan kesabarannya justru membuat seorang yang sangat membencinya malah memeluk Islam dan sangat setia kepada baginda Nabi SAW. Banyak sekali kisah-kisah tentang para sahabat mengambil kesempatan dalam kesempitan untuk mengenal lebih dalam siapa baginda Nabi SAW. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah, akhlak Rasul memang patut sekali kesempatan dalam kesempitan yang baik ini. Yang baik ya gitu ya, Masya Allah. Berarti kita memang harus mengambil hikmahnya. Berarti kita juga kalau kita sadar dia, gue lagi dimanfaatin gitu. Terus mungkin, tapi kalau kita ikhlas mungkin juga bisa jadi orang itu menilai diri kita baik ya gitu Ustaz Syam. Masya Allah, baik. Terima kasih Ustaz Syam, penjelasannya, kisahnya Masya Allah luar biasa sekali. Ustaz Maulana, sebentar dong. Pasti saya tahu, abis ini ke saya. Iya, masih ada yang pengen ditanyain dari tadi nih. Apa itu? Ustaz Maulana, sekarang ini kan
mohon maaf banyak orang yang berbuat zolim gitu ya. Berbuat zolim. Nah, tapi kita nih Berarti suka... lawannya adil dong ya? Bener. Nah, gimana nih caranya untuk mempertahankan hak milik agar tidak mudah diambil sama orang lain menurut sudut pandang Islam? Nah, ini mohon penjelasannya penting banget. Masya Allah. Tafadhol. Izin Habib Silakan. dan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Satu hal buat kita, karena kita ini alhamdulillah semuanya diatur dalam aturan syariat Islam, semua dibimbing dalam bimbingan Quran dan hadis dan ijtima para ulama, dan alhamdulillah kita senantiasa dibimbing oleh orang-orang yang baik mengingatkan kita. Nah, dalam hal ini pertanyaannya Mikdad ini bagus, dan buat yang di rumah pasti penasaran kan, gimana sih caranya agar kita tidak hak yang kita miliki, harta yang kita miliki tidak diambil orang. Yang penting gini, harusnya kita harus memperdalam ilmu dan ada usaha serta bekerja. Dengan hal ini kita bisa tahu, oh yang ini hak saya, yang ini haknya orang. Dengan adanya ilmu, lalu ada bentuk usaha. Karena kalau harta itu hati-hati, bisa jadi akan habis, bisa jadi akan hilang, bisa jadi karena apa? Karena tidak ada usaha untuk mempertahankan, tidak ada usaha untuk menjaganya, lalu tidak ada usaha untuk bekerja. Karena kenapa? Sebesar gunung emas pun, emas sebesar gunung, gimana? Sebesar gunung, bahasa ya. saya tadi gimana? Bisa. Sebesar Emas gunung sebesar emas. gunung. Sebesar gunung emas, harta sebesar... Harta emas segunung, ya itulah. Bagaimanapun hartanya banyak seperti gunung. Nah, Iya. Emas apa pokoknya ya, hartanya sama seperti gunung. Tapi emas. kalau tidak ada kerjaan, habis-habis juga Habis itu. pasti ya, betul. Jadi harus dimanfaatkan. Makanya ada namanya bukakanlah pintu karuniamu ya Allah. Masya Allah. Kenapa kata pintu karunia? Bukan harta, bukan rezeki yang kita minta, tapi karunia. Karena karunia itu yang menghasilkan. Iya. Makanya kalau saya berdoa, ya Allah tambahkanlah rezekiku. Bukan minta rezeki. Kalau rezeki habis, matilah kita. Ya. Kan semua Minta sudah tambah. ada rezekinya kan. Iya, Jadi iya, jangan iya. coba, ya Allah kasih aku rezeki. Karena kan semua rezeki sudah diatur Sudah kan diatur sebelum nih. waktu kita dalam kandungan. Nih seginian rezekimu. Kalau Iya. habis, matilah kau. Makanya disebut wafat. Tapi yang kita minta adalah tambahan rezeki. Tambahan rezeki. Jangan ambil modalnya, ambil keuntungannya. Itulah karunia. Sehingga tidak habis. Itu cara mempertahankan. Tapi ada cara yang lebih baik lagi. Mau tahu? Mau tahu? Catat dan manfaatkan. Masya Allah. Ketika kita mencatat, harta itu dicatat. Tidak ada dalam Islam harta tak bertuan. Tidak ada. Kalau orang tua mati, tidak boleh ditinggalkan harta. Langsung dikembalikan kepada Allah, lalu diturunkan menjadi warisan. Ya. Jadi tidak boleh harta tak bertuan. Ini tempat simpannya siapa? Ini rumahnya siapa? Harus ada pemiliknya. Harus ada penanggung jawabnya. Tidak boleh harta tak bertuan. Tidak boleh. Harus ada pemiliknya. Sehingga tidak timbul kezaliman. Dengan mudahnya orang patok kiri, patok kanan, patok kiri, patok kanan. Enak aja. Tidak bisa. Ini ada pemiliknya. Makanya ada namanya surat menyurat. Dan harus ada usaha untuk mengurus di badan pertanahan. Karena dalam Islam nanti ada namanya, kalau di negara kita ada pajaknya. Kalau dalam Islam ada namanya zakatnya. Maka dalam hal ini bagaimana kita mensyukuri nikmat. Ketika tidak disyukuri, tunggu. Akan hilang itu. Maka bentuk kesyukuran dan bagaimana kita mensyukuri nikmat itu. Dengan cara memanfaatkan. Kalau tidak dimanfaatkan, ya jadi beban. Nah, makanya mohon izin tanpa menggurui, hanya mengingatkan, yuk tambah ilmu, perkuat keimanan, bagaimana ada usaha untuk bekerja, dan bagaimana kita memperbaiki diri. Lalu gini, kasih bahagiannya. Makanya senangnya kita karena kita kan diatur, ada aturan agama, ada aturan negara, dan ada aturan syariat. Dan semuanya demi kebaikan kita semua. Dan jangan sampai, mohon maaf, ini lahan kita gunakan. Siapa yang punya? Harus bagi hasil. Dan mohon izin, minta izinlah sama yang punya. Tidak boleh ambil ini, ambil ini, ambil ini. Cuma dalam hal ini kadangkala tanpa kita sadari, tapi karena kita sendiri yang membiarkan orang untuk mengambil hak kita. Secara tidak langsung. Secara tidak langsung. Simpan barang kemana-mana. Itu dia. Diambil orang, kan Anda yang memberikan kesempatan. Karena kejahatan itu bukan karena adanya apa? Karena adanya kesempatan.
Iya. Gitu kan? Bukan Iya. karena ada niat, tapi ada Tapi kesempatan. Iya, bukan hanya ada niat. Kejahatan itu bukan karena adanya niat, Niat, tapi tapi karena ada ada kesempatan. kesempatan. Nah. Waspadalah, Waduh, waspadalah. Masya Allah. Cocok banget ya. Cocok banget. Nah, udah lama itu. Itu topengnya. Baik, baik, baik. Jadi memberikan kesempatan orang membuat zalim sama orang tua nih. Maaf orang tua dimanapun berada. Ya. Jangan membiarkan anak durhaka sama kita karena kita sendiri membuat durhaka. Nah, Udah ya, tahu anak-anak enak-enak, udah suruh-suruh. Baik, baik, baik. Terima kasih Ustadz Maulana penjelasannya. Baik jamaah Islam Tidak, Masya Allah ini udah banyak sekali nih pertanyaan yang udah ngantri pengen dijawab sama guru-guru kita. Makanya sekarang langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih jamaah yang sudah mengirimkan pertanyaannya melalui sosial media Islam Tidak. Langsung aja kita bacakan pertanyaan pertama melalui Instagram. Ada pertanyaan dari hamba Allah. Baik, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong jangan sebut nama saya ya. Baik. Jadi gini nih, ada teman kantor saya yang suka banget ngambil kesempatan dalam kesempitan. Misalnya, uang laporan sengaja dilebih-lebihkan. Nah, bagaimana nih cara kasih taunya ya? Baik, mungkin akan dijawab oleh guru kita Ustadz Syam. Silakan Ustadz Syam. Satu, minimal kalau tidak bisa mengingatkan jangan ikut menikmati. Nah. Karena ada orang sudah tidak mengingatkan ikut menikmati pula. Ditraktir bahasa Iya, mau aja. dalam hatinya mengatakan wah ini mah korupsi, ini mah bukan haknya, ini mah di luar daripada catatannya. Tapi ikut makan juga, ikut menikmati juga, subhanallah. Jadi kan kita ini kalau ada kezaliman, falyughayyir biyadihi, dengan kekuasaan kita, dengan tangan kita mencegahnya. Iya. Tidak mampu fabilisani, dengan lisan kita. Baik lisan ini dipakai untuk menegurnya atau lisan ini dipakai untuk mengadukannya. Artinya kita mengadukan bukan karena kita benci dengan teman kita, Iya. tapi kita mengadukannya agar kita menyelamatkan ia daripada kezaliman yang lebih besar lagi gitu. Tidak bisa juga maka dengan hatinya. Maksudnya hatinya tidak ikut serta dalam kezaliman tersebut, Iya, dalam iya. hal keburukan tadi. Karena itu harus diyakini bahwa itu adalah sesuatu yang haram. Intinya kita saling mengingatkan lah. Dan mengingatkan itu karena orang sudah dekat. Jadi dekati dia dulu, Iya. hati ke hati baru saling mengingatkan. Baik, Gitu, Allah. Masya Allah. Caranya juga harus yang baik ya. Terima Betul. kasih Ustadz Syam, mudah-mudahan terjawab. Kita lanjutkan ke pertanyaan kedua. Ada pertanyaan dari hamba Allah lagi. Baik. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu saya pernah diajarkan oleh bos saya tentang kita harus bisa mengambil kesempatan dalam kesempitan. Terus saya juga diajarkan cara membaca situasi untuk meraih keuntungan. Kalau saya nolak itu bos saya, tapi saya takut nanti kesananya malah jadi kayak orang yang menipu. Lalu apa yang harus saya lakukan ya Ustadz? Waduh, Masya Allah pertanyaan bagus sekali. Abi Maki mungkin Iya. boleh dijawab melalui tausiah? Izin, ya terima Tafadhol. kasih. Ya. Izin, Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Subhanallah, tabarakallah, ketika diajarkan untuk mengambil kesempatan dari kesempitan, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Sebenarnya saat kita melihat dan membaca situasi, jangan pernah melihat apa yang akan kita bisa ambil dimanfaatkan dari mereka. Tapi sebaiknya apa yang kita punya untuk manfaat bagi mereka. Itu adalah kenyataan yang sangat luar biasa. Jadi kalau sibuk dengan mengatakan dalam situasi kesulitan, misalnya, lalu berpikir dengan mengatakan apa yang bisa saya ambil dari keuntungan ini, kesempatan ini, dari kesulitan ini, apa yang bisa saya manfaatkan. Ya. Itu adalah tamak atau rakus. Tapi orang yang karim atau yang mulia, begitu melihat satu kesempitan apapun, dia berpikir apa yang bisa saya sumbangkan untuk mereka. Apa yang bisa kita agungkan daripada yang kita miliki untuknya. Ini kesempatan. Jadi kesempatan ini dengan mengatakan ini harus membaca situasi kesempatan yang paling baik. Misalnya pas tahajud, oh ini kesempatan tahajud saya, kesempatan duha saya, kesempatan infak saya. Seperti itulah diambilnya. Iya. Tapi kalau seandainya misalnya karena di kantor ya, kadang-kadang ada perintah atau apa, tolong lakukan ini, lakukan itu. Misalnya pimpinannya, iya. Lalu apa yang harus dilakukannya? Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Tadi Ustaz Syam sudah menyampaikan, mengatakan jangan pernah ada melihat walaupun diajarkan, kalau diajarkan seakan-akan harus dilaksanakan. Diajarkan ini loh caranya, ternyata melihat sesuatu kerugian yang ada. Maka apa yang dilakukannya? Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Punten, yang harus dilakukan adalah penolakan sesuatu. Ketika menolak sesuatu keburukan, itu bukan kesalahan. Siapapun yang memerintahkannya. Iya, jadi ingat, saat kita menolak perintah, apabila perintah itu adalah tidak sesuai dengan syariat, maka penolakan itu bukan sebuah kesalahan, tapi penolakan itu adalah kebenaran yang nyata.
Yang kedua, membuktikan kalau kita ini sayang terhadap diri sendiri. Jangan siapapun yang menyatakan perintah sana, perintah sini, lalu dengan melihat kenyataannya, karena ini kesempatan, maka lakukan ini, kesempatan ini, lakukan ini. Tapi lihat, benarkah ini kesempatan akan membawa kebaikan dunia akhirat? Kalau tidak, Anda pergi ataupun Anda sampaikan penolakan yang baik. Dan ingat, saat menolak ini bukan satu kesalahan. Dan yang keduanya, saat menolak untuk melakukan keburukan, Anda hakikatnya menyayangi diri Anda sendiri. Ini dia. Iya. Jadi kalau kita ini tidak sayang diri sendiri, tanpa ada saringan, diperintahkan jalan. Maka bukti orang itu menyayangi diri sendiri, semua perintah disaringnya. Itu keduanya. Yang ketiganya, bisa jadi ini bahan untuk berdakwah. Ketika mengatakan, lakukan ini. Ternyata kita tahu ini keliru. Sampaikan, punten Pak, punten Kang, punten. Ini adalah keliru. Karena yang kami tahu adalah begini dan begini dan begini. Paling tidak, manfaatnya adalah kita bisa berdakwah. Yang keduanya, paling tidak, dia sudah tidak mau memerintahkan sesuatu untuk mengambil kesempatan dari kesempitan dari yang buruk tadi. Kenapa? Karena dirinya sudah tahu ternyata fulan ini tidak mau disuruh untuk melakukan keburukan. Kenapa? Karena dia berani untuk menyampaikan. Terkadang, aduh nggak enak, saya kerjakan saja. Hakikatnya, wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Anda telah menjerumuskan diri Anda sendiri ke dalam jurang kehancuran. Karena apa? Tadi dengan gambarannya usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, ada yang namanya punten tamak atau rakus di dalam jiwa ini. Maka usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, untuk melihat kesempatan yang ada, lihatlah kesempatan untuk berbuat baik apapun. Karena apa? Karena dengan kalimat yang ada, inna idzamal jaza ma'idzamil bala. Saat menyulitkan situasi tapi masih bisa melakukan kebaikan, pahalanya jauh lebih besar ketika kita bisa melakukan kebaikan dalam waktu luang. Wallahu a'lam bishawab. Jadi segala sesuatu diambil sebagai suatu kesempatan kebaikan ya. Betul. Dan Semuanya bisa dilihat. sekalipun yang ditolak itu adalah bentuk penyelamatan diri juga. Kan harus bisa ngapain? Orang lagi, ya Allah, ngitung apa sih? Ini Ustadz, pengeluaran bulan kemarin lagi dihitung-hitung. Katanya denger tausiah katanya harus Cara dihitung. ngitungnya enggak begitu. Oh, begini kayak gimana caranya. sih? Jadi caranya itu. Tapi Ustadz aku mau nanya. Apa sih? Kan aku tuh ngitung-ngitung pengeluaran tuh banyak banget. Nah aku tuh pengen bisa bedain sebenarnya. Tunggu dulu. Apa? Jangan besar pasak daripada tiang. Oh. Hancur itu. Oh gitu ya. Berarti aku tuh harus gimana sih sebenarnya bedain antara pelit sama irit itu gimana sih? Soalnya kalau misalnya aku kasih dikit, istriku bilangnya pelit. Padahal aku tuh ngirit supaya bulan depan masih ada bisa disimpan gitu, nabung. Umbatan wasatan pertengahan. Gini. Gimana? Mau tahu? Mau dong. Antara bedanya pelit dan Irit. Setelah yang satu ini. Jamaah. Alhamdulillah. Bagus banget.